Halo semuanya, nama saya Nur Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu GF Akuntansi. GF Akuntansi adalah aplikasi komputer yang dibuat untuk mendukung kerja operasional perusahaan hingga menghasilkan laporan keuangan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah menggunakan aplikasi GF Akuntansi, mulai dari vendor, customer, item, beginning balance, purchase, dan selling. Sebelum itu, yang pertama kali dilakukan adalah membuat akun. Di sini kita mengklik buat data baru, lalu pilih lokasi file untuk data Anda akan disimpan di dalamnya. Lanjut ke title. Di sini saya menggunakan judul GF Akuntansi Nur Aisyah Fitri Purnomo dengan dosen pengampu Ibu Ronia Tambunan. Masuk ke profile, isi nama dan alamat. Masuk ke paketnya itu Accounting Platinum, modulnya modul dasar, Cash Control, GL, dan buat kode perkiraan. Lalu pilih jenis usahanya distributor atau supplier dengan metode average. Pilih mata uang, yaitu IDR dan SGD. Masuk ke pembelian kita pilih purchase order, pembelian dan retur pembelian. Lalu penjualan kita pilih quotation, sales order, penjualan eceran, penjualan dan retur penjualan, serta membuat daftar tagihan piutang. Lalu diproses. Setelah diproses akan muncul ini artinya login yang mana akun kita telah berhasil dibuat. Di sini kita login dengan username admin, passwordnya 123. Seperti inilah tampilan ketika akun kita telah dibuat di GF Akuntansi. Di sini ada nama kita, Nur Aisyah Fitri Purnomo, yang mana ini adalah akun kita di GF Akuntansi. Oke, di sini kita mulai. Yang pertama itu adalah vendor. Kita akan memasukkan data dari file Excel ini ke GF Akuntansi. Mulai dari PT Sumber Berkah, alamatnya Tanjung Pinang, kreditnya 30 hari. CV Prima Jaya, PT Indomakmur, Toko Syahadat dengan kredit 15 hari, Toko Abadi Sejahtera 15 hari, yang terakhir PT Rezeki Jaya. Ini untuk hasil dari vendor. Yang kedua ada pelanggan. Kita akan memasukkan data dari file Excel ini ke GF Akuntansi. Bapak Dirgantara sebagai personal dengan alamat Tanjung Pinang. Lalu CV Cipta Kreasi itu corporate, PT Riung Jaya corporate, CV Citra Kreasi corporate, Toko Unggul Utama corporate, Ibu Delima sebagai personal, Bapak Yohanes personal, Toko Sumber Gina corporate, Ibu Sintia personal, terakhir Rina sebagai personal. Ini adalah hasil dari data yang telah dimasukkan di GF Akuntansi. Selanjutnya ke master file, ke item. Kita akan memasukkan data item dari file Excel ini ke GF. Sebelum itu kita input dulu satuannya seperti box, pieces, trim, dan pack. Untuk input satuan, klik icon hijau pada master file item. Lalu input nama tipe satuan berdasarkan dari file Excel tadi kuantitinya. Ini adalah hasil dari satuan yang telah diinput. Selanjutnya kita masuk lagi ke master file item, klik di sebelah kanan icon tambah, input nama, kode, dan satuan sesuai data di Excel, lanjutkan terus sampai semua data di Excel telah terisi, masuk ke GF Akuntansi di master file item. Ini adalah hasil dari data item yang telah dimasukkan ke GF Akuntansi. Selanjutnya masuk ke sistem setup, pilih kode perkiraan. Kita akan input nomor akun dari data beginning balance ke GF Akuntansi. Pertama di Aktiva, klik icon biru sesuai tanda panah. Pilih header untuk judul Aktiva Tetap Bangunan. Ketika ingin menambahkan akun-akun di bawah setelah judul, maka klik tambah data. Ini berlaku untuk semua akun ketika ingin menambahkan data atau detail setelah judul. Pilih detail, masukkan nama, nomor akun, dan golongannya.
Ini adalah hasil dari kode perkiraan Aktiva. Selanjutnya masuk ke menu GL Aktiva tetap. Selanjutnya kita akan memasukkan data beginning balance dari Excel ke GF akuntansi. Klik icon biru sesuai tanda panah. Masukkan data dari Excel tadi ke masing-masing Aktiva tetap. Isi tanggal beli, nama, harga beli, metode susut, dan usia susut. Ulangi terus untuk semua Aktiva tetap bangunan, peralatan kantor, kendaraan, dan perabotan. Berikut adalah hasil beginning balance dari Aktiva tetap bangunan. Ulangi input data dari file Excel kendaraan ke GF akuntansi, dan ini adalah hasil beginning balance Aktiva tetap kendaraan. Masih sama caranya, ulangi input data file Excel perabotan ke GF akuntansi, Aktiva tetap, dan ini adalah hasil beginning balance dari Aktiva tetap perabotan. Terakhir, ulangi input data dari file Excel peralatan kantor ke GF akuntansi Aktiva tetap, dan ini adalah hasil dari Aktiva tetap peralatan kantor. Selanjutnya kita masuk ke menu pembelian, purchase order. Kita akan memasukkan data dari file Excel ini ke GF akuntansi purchase order. Masukkan satu persatu sesuai dengan vendornya. Klik icon biru untuk tambah data sesuai panah di atas. Lalu isi bagian vendor, tanggal, catatan, lalu klik tanda tambah. Di sini vendor PT Indomakmur, tanggal 14 Maret 2024. Lalu catatannya deposit 750.000, sisanya AP. Lalu kita tekan tambah. Di menu tambah ini, kita akan memasukkan data item per masing-masing vendor ke dalam GF akuntansi purchase order ini. Kita akan memasukkan kodenya apa, terus jumlahnya berapa, satuannya apa, lalu harga per piecesnya berapa, dan muncul nanti jumlahnya, lalu klik buat list. Ulangi terus hingga semua data item masuk ke dalam masing-masing vendor. Ini adalah hasil dari data item vendor PT Indomakmur di purchase order. Pastikan masing-masing data item angkanya benar. Nanti akan tertera total harganya berapa serta total satuannya semuanya berapa. Lalu klik simpan. Ini adalah hasil dari vendor toko syahadat. Semua data item telah dimasukkan ke purchase order. Lalu klik simpan. Ini adalah hasil dari vendor CV Prima Jaya. Semua data item telah dimasukkan ke purchase order, lalu klik simpan. Ini adalah hasil dari vendor PT Rezeki Jaya. Semua data item telah masuk ke purchase order, lalu klik simpan. Ini adalah hasil dari vendor toko Abadi Sejahtera. Semua data item telah masuk ke purchase order, lalu klik simpan. Dan yang terakhir, ini adalah hasil dari vendor PT Sumber Berkah. Semua data item dari vendor ini telah masuk ke purchase order, lalu klik simpan. Ini adalah hasil dari semua vendor yang telah dimasukkan ke dalam GF akuntansi purchase order. Lalu pastikan kembali angka-angka tersebut semuanya telah benar dan sesuai dengan data dari file Excel. Nah, kita sudah masuk ke tahap terakhir, yaitu selling atau penjualan. Sebelum kita memasukkan data-data item di tabel selling, kita akan memasukkan nama-nama toko yang menjadi pelanggan dari tabel selling yang dilingkari oleh bulatan merah tersebut. Balik lagi ke tampilan menu, klik master file, lalu klik pelanggan. Klik icon biru sesuai tanda panah untuk tambah data. Lalu isi tanggal sesuai dari tabel selling tadi per masing-masing pelanggan, terus nama pelanggannya, lalu isi alamat, serta isi corporate atau perusahaan. Lalu klik simpan.
Ulangi input hingga semua data pelanggan telah masuk ke master file pelanggan, mulai dari PT Jaya Abadi hingga PT Meriah seperti pada hasil dari GF Akuntansi master file pelanggan di gambar. Setelah selesai memasukkan data pelanggan, lalu kita kembali ke tampilan menu, kita klik penjualan, lalu klik sales order. Masukkan semua data tabel dari file Excel selling ke GF Akuntansi sales order per masing-masing toko. Klik icon biru untuk tambah data sesuai tanda panah. Input nama pelanggan, lalu tanggal, lalu catatan, lalu klik tambah. Sama seperti di purchase order, untuk selling kita mengisi kodenya apa, lalu jumlahnya berapa, satuannya apa, harga per satuannya berapa, dan jumlahnya totalnya berapa. Ini harus sesuai dengan data item yang di Excel untuk masing-masing toko atau pelanggan. Lalu masuk ke list. Ulangi terus untuk semua data item di masing-masing toko atau pelanggan. Ini adalah hasil dari pelanggan PT Jaya Abadi setelah dimasukkan semua data item ke dalam penjualan atau sales order. Lalu klik simpan. Lalu ini adalah hasil dari sales order CV Andilo. Semua data item dari Excel telah dimasukkan ke sales order, lalu klik simpan. Ini adalah hasil dari PT Indojaya. Semua data item telah dimasukkan ke sales order, lalu klik simpan. Ini adalah hasil dari toko Segapura. Semua data item dari Excel telah dimasukkan ke sales order, lalu klik simpan. Ini adalah hasil dari toko maritim. Semua data item dari toko maritim telah masuk ke sales order, lalu klik simpan. Dan yang terakhir adalah dari PT Meriah. Ini adalah semua data dari Excel PT Meriah telah masuk ke sales order, lalu klik simpan. Ingat, semua toko ataupun PT yang telah disebutkan di sales order tadi harus dicek kembali satu persatu apakah semua angkanya telah benar sesuai dari yang di Excel atau tidak. Harus dipastikan benar. Ini adalah hasil akhir dari penjualan atau sales order dari ke-6 pelanggan yang telah disebutkan tadi. Pastikan semua angka di sales order ini telah benar dan sesuai dari data di Excel. Sekian video dari saya, langkah-langkah membuat data awal untuk dimasukkan ke aplikasi GF Akuntansi. Semuanya runtut mulai dari vendor, pelanggan, item, beginning balance, purchase order, dan selling.